Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, jangan berbohong pada teknisi support. Di pekerjaanku sebelumnya, aku bekerja di support desk bisnis. Salah satu produk yang kami tawarkan adalah layanan SIM atau pengolahan data. Pada dasarnya, kalian akan membeli satu blok data, misalnya 100 GB per bulan, dan sebanyak apapun kartu SIM yang kalian butuhkan, maka kalian dapat menetapkan data ke kartu SIM sesuai kebutuhan melalui portal pelanggan. Kami bukan penyedia jaringan seluler yang sebenarnya. Kami hanya menjual data dan SIM di jaringan mereka. Kami akan sering menerima keluhan tentang kartu SIM yang tidak berfungsi. 90% dari waktu itu adalah masalah konfigurasi, yaitu kalian perlu menggunakan APN yang benar untuk terhubung dengan internet. Masalah lainnya adalah masalah sinyal dan perangkat yang rusak. Pada hari khusus ini aku menerima keluhan penting di pagi hari tentang SIM yang offline dan tidak dapat dijangkau. Teknisi yang mencatatnya sangat bersikeras bahwa ini adalah masalah yang mendesak dan menginginkan pembaruan terus-menerus. Aku memeriksa dari portal kami, dan dapat melihat bahwa SIM masih memiliki data yang ditetapkan, sehingga bukan masalah sederhana kehabisan data yang ditetapkan. Tanggapan pertama kami dalam situasi ini adalah meminta pengguna memeriksa SIM fisik, yaitu SIM dikeluarkan dan dimasukkan kembali, dan mengkonfirmasi bahwa APN yang benar telah digunakan. TNC kami dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah tanggung jawab pengguna, karena SIM dapat berada di mana saja di negara ini. Tidak lama setelah menanyakan hal di atas, teknisi menjawab bahwa pemeriksaan telah dilakukan dan meminta ETA untuk resolusi. Pada titik ini aku cukup yakin bahwa mereka berbohong dan tidak memeriksa apapun. Aku mendapatkan indera keenam tentang hal ini, tetapi tidak memiliki bukti. Pada titik ini, opsi kami selanjutnya adalah meminta penyedia jaringan seluler memeriksa SIM yang memakan waktu setidaknya beberapa jam. Dengan teknologi yang terus memburuku, aku akhirnya meningkatkan panggilan dengan penyedia yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah di area tersebut dan bahwa SIM sedang offline. Sekarang sudah tengah hari, dan aku menjadi sangat kesal karena bagaimana teknisi itu terus meminta eskalasi dan ETA ketika aku tahu mereka berbohong tentang melakukan pemeriksaan yang diminta dari pihak mereka. Jika mereka telah melakukan pemeriksaan, ini berarti kartu SIM baru saja gagal setelah bekerja selama berbulan-bulan. Itu tidak mungkin terjadi. Aku memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memenuhi permintaan teknisi untuk mempercepat masalah. Aku menyusun email yang mengkonfirmasi 1. Teknisi telah melakukan pemeriksaan yang diminta. 2. Jaringan seluler tidak dapat menemukan masalah apapun. 3. SIM memiliki data yang cukup tersedia. 4. Langkah selanjutnya adalah pertukaran SIM yang aku pastikan segera dilakukan. Segera setelah email terkirim, aku menelpon individu yang bertanggung jawab atas pertukaran SIM. Dan pada akhir panggilan, pertukaran selesai. Bagi mereka yang tidak tahu, pertukaran SIM tidak dapat diubah, dan membuat SIM lama sama sekali tidak dapat digunakan. Tak lama setelah manajer teknologi terlibat dan meminta kami untuk menunda pertukaran SIM, karena mereka ingin memeriksa perangkat di tempat, membenarkan kecurigaan bahwa ini tidak pernah dilakukan. Aku menjawab bahwa teknisi telah memberitahu kami bahwa semua pemeriksaan di tempat sudah dilakukan, dan bahwa pertukaran SIM dipercepat karena desakannya. Ternyata, SIM itu ada di beberapa peralatan jaringan di sebuah tambang di provinsi terpencil negara itu. Perusahaan teknologi sekarang harus mengirim seseorang ke kantor kami untuk mengambil SIM baru, lalu berkendara ke tambang yang jauh untuk menggantinya. Kemungkinan perjalanan itu memakan waktu selama 2 hari. Aku tidak yakin apakah teknisi itu menerima tindakan disipliner, tetapi dia tidak pernah meminta untuk mengekskalasi masalah SIM lagi. Tidak ada kerugian bagi kami, karena kami dilindungi oleh TNC. Cerita kedua. Kamu akan mengerjakan posisi berbahaya ini tanpa pelatihan, yang mengarah pada nikmati berbicara dengan serikat pekerja. Ayahku mengunjungi kami untuk tahun baru, dan seperti biasa, aku memintanya untuk berbagi lebih banyak cerita tentang masa mudanya, dan dia berbagi waktu di mana dia menggunakan malicious compliance untuk tidak hanya membungkam salah satu bosnya, dan malah membuatnya mendapat masalah. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ayah masih menjadi mahasiswa, dia mendapatkan uang tambahan untuk biaya hidup dengan bekerja di pabrik pembuatan mobil. Negara bagian pada saat itu adalah toko tertutup.
yang berarti kalian harus bergabung dengan serikat pekerja untuk bekerja kecuali kalian berada dalam posisi eksekutif. Salah satu aturan mengatakan serikat pekerja yang dibentuk di tempat kerja ayah adalah bahwa tidak ada karyawan yang dapat bekerja pada posisi tertentu kecuali mereka telah dilatih untuk itu. Ini termasuk posisi seperti operator forklift dan pemadat sampah. Ini termasuk dalam kontrak dan merupakan aturan yang tidak boleh dilanggar. Masukan George, seorang manajer, yaitu nama yang dibuat-buat. Tidak seperti banyak orang di Utah sini. George sebenarnya adalah orang yang baik, tetapi mengutip Joseph dari It's a Wonderful Life, dia memiliki IQ seekor kelinci dan tidak selalu memikirkan semuanya. Suatu Sabtu sore, ayah masuk ketika George menariknya ke kantor dan berkata, "Aku ingin kamu membantuku, nak. Alat pemadat sampah macet dan aku butuh seseorang untuk merangkak masuk dan membongkarnya. Kamu yang terkecil dari kita semua, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagimu." Sekarang, bukan saja ayahku tidak dilatih untuk memuat alat pemadat itu, tetapi bahkan dia tahu merangkak masuk akan menjadi ide yang bodoh. George, aku belum pernah dilatih untuk posisi ini." George menjadi bingung dan mengatakan kepadanya, "Lakukanlah saja." Ayah kemudian mendapat ide untuk beberapa malicious compliance. "Aku melakukannya, tetapi tidak apa-apa jika aku meminta salah satu dari orang lain untuk melihatku dan memastikan aku tidak terjepit." George berkata, "Tidak apa-apa, pastikan pekerjaan sudah selesai." Ayah kemudian menuju ke pimpinan serikat pekerjaannya yaitu Kenny, yang juga nama dibuat-buat. Seperti George, Kenny adalah orang yang baik, tapi sangat protektif terhadap karyawannya. Ayah memberitahu Kenny apa yang terjadi dan memintanya untuk melihatnya. Isyarat Kenny yaitu mengubah setidaknya 5 warna ungu. Sebelum menyerbu ke kantor George, ayah memberitahuku bahwa seluruh lantai menjadi sunyi ketika Kenny menurunkan George karena mencoba membuat seorang anak kuliah yang malang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan bahwa ini akan direkam dan ditulis. Kenny menyerbu keluar, meninggalkan George yang tampak ketakutan gemetaran dengan sepatu boot safety-nya. Pemadat akhirnya diperbaiki tanpa seorang merangkak ke dalamnya. Dan kemudian, George selalu bertanya apakah orang-orang dilatih untuk posisi, sebelum meminta mereka melakukannya. Cerita ketiga. Pelajari tanggung jawab pekerjaan, dimengerti. Aku memulai pekerjaan baru beberapa minggu yang lalu, dan setelah mencetak banyak hal, kami akhirnya kehabisan kertas di printer. Aku pergi ke rak persediaan, dan tidak dapat menemukan kertas printer, jadi aku bertanya kepada supervisor tentang hal itu. Dia mengatakan kepadaku untuk pergi mendapatkan beberapa kertas dari wanita di meja depan. Jelas ini sepertinya akan menjadi tugas yang sederhana. Tetapi segera setelah aku meminta kertas pada wanita meja depan, dia menjadi marah. "Resepsionis wanita, bukankah tugas kamu untuk memesan persediaan? Mengapa kamu tidak memesan lebih banyak kertas?" Aku diberitahu untuk mendapatkannya dari ibu. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang memesan persediaan atau melatihku dalam hal seperti itu. "Resepsionis wanita, kamu perlu mempelajari pekerjaanmu. Karena ini bukan pekerjaanku, dan aku tidak akan melakukan pekerjaanmu untuk dirimu. Kamu perlu berbicara dengan supervisor tentang peranmu, sehingga kamu dapat belajar bagaimana melakukan pekerjaan sendiri, dan memesannya sendiri. Aku akan memberi kamu 2 bungkus kertas, tetapi hanya itu." Menjadi Midwestern, aku tersenyum, dan berterima kasih padanya. Kemudian aku melakukan persis seperti yang dia perintahkan. Bertanya kepada bosku tentang bagaimana cara memesan persediaan. Bosku, sebagai direktur pelatihan sebuah organisasi besar, sangat bingung dengan pertanyaanku karena tidak masuk akal dan berkata, "Kami tidak memesan persediaan." Sial. Cuma hanya mengisi ulang kertas di printer, ternyata dia tidak membantu sama sekali. Aku mengatakan kepadanya bahwa wanita meja depan memberitahu aku bahwa itu ada dalam deskripsi pekerjaanku, dan aku, sebagai orang baru, ingin mengkonfirmasi itu. Lagi pula, aku bertanggung jawab atas banyak hal. Bos memutuskan untuk mengkonfirmasi ini dengan mencetak deskripsi pekerjaanku dan pergi ke meja depan wanita dan mengobrol dengannya. Rupanya, ini bukan pertama kalinya seorang harus mengobrol dengannya tentang hal ini, karena dia pernah melakukan ini pada orang lain sebelumnya. Pada dasarnya, dia mewariskan pekerjaan ini kepada pekerja baru di posisi entry level. Sial baginya, dia mengira aku adalah salah satu dari orang-orang baru itu. Tidak menyadari apa posisiku dan siapa bosku. Seorang kolega memberitahu aku bahwa bosku dengan baik hati memberitahu wanita meja depan tentang tidak hanya tugas pekerjaanku, tetapi juga tugasnya.
Tidak ada orang lain yang memesan persediaan selain dari staf meja depan. Itu adalah salah satu pekerjaan dia. Dia memiliki ruangan penyimpanan yang penuh dengan persediaan. Dan jika ada karyawan yang membutuhkan persediaan, dia harus memberikan kepada mereka tanpa komentar dan melakukan pekerjaannya. Selama sisa hari itu, wanita meja depan menghindari kontak mata denganku, dan sekarang aku bisa mendapatkan persediaan darinya kapanpun yang aku butuhkan. Mudah-mudahan dia belajar bagaimana melakukan pekerjaannya, dan akan berhenti memberitahu orang lain bagaimana melakukan pekerjaannya. Jika tidak, aku akan memastikan semua karyawan baru dan karyawan lama mengetahui apa pekerjaannya dalam pelatihan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.